Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ikhwan jamaah majlis tazkir wa ta'lim Darul Muhibbin yang saya hormati, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya insyaallah diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Hamid serta keluarga besar yang kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, panjang umur, diberkahi segala kehidupan dan tangkai. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menyelesaikan pembacaan daripada Ratib Al-Atas Asma'il Husna serta doanya dan Maulid Asrafut Tauhid. Sebelum kita hatamkan, kita selesaikan, ya kita sedikit buat pegangan kita kehidupan, yang mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kata baginda Rasul, Allah tidak akan mengangkat keberkahan di bumi selagi, kata Nabi Muhammad, kalian mengatakan zalim kepada orang zalim. Artinya kalau masih ada majlis-majlis seperti ini, baik itu di secara kekeluargaan, secara majlis bentuk majlis taklim, atau mungkin secara di masjid atau di mushola, artinya selagi masih ada seruan kepada orang zalim bahwa itu zalim, gak bagus, itu haram, itu syirik, ya, maka selagi itulah Allah belum mengangkat keberkahan. Maka alhamdulillah di negara kita, khususnya kota Jakarta, masih banyak seruan-seruan, baik di mushola yang seminggu sekali atau di masjid yang sebulan 2 kali menyuruh tentang kebenaran, ya, baik di majlis, bahkan termasuk majlis kita Darul Muhibbin, ya. Kata ulama apa? Kebenaran itu harus disampaikan meskipun mereka tidak melaksanakannya. Sampaikan aja, sampaikan ini nggak benar, sampai ini batil, sampai ini kafir, musyrik dan seterusnya. Walaupun mereka nanti yang akan menyampaikan ke hati-hati mereka, ke telinga mereka, hati dia mereka sampai bisa mereka melaksanakan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita nyampein, ngasih tahu. Karena apa? Karena Allah itu sayang sama kita, sayang baik sama kita, baik dan sayang sama umat Nabi besar Muhammad SAW. Apa buktinya? Allah Ta'ala masih ngarepin, ya. Allah Ta'ala gak butuh dengan maaf teman, Allah Ta'ala masih ngarepin apa ya? Wasari ila magfirati min rabbik. Quran jelaskan wasari ila magfirati, bersegeralah kalian, ya, memohonkan ampun kepada Rabbmu, kepada Tuhan. Kalimat bersegera, wasari, berarti kan harus buru-buru, ya, harus lari-lari, yang bisa lari, ya, yang masih belum di majlis, yang masih belum kumpul dengan seperti ini, cepat-cepat lari. Kalau udah dikumpul, pelan-pelan, ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu datangnya kematian sama kita. Jadi wasari ila magfirati min rabbik, ya, bersegeralah kalian untuk mohonkan ampun yang masih musyrik supaya beriman, yang sudah beriman masih dosa supaya bertobat, ya. Kenapa? Wajannatun ardu'as samawati wal ardh. Allah Ta'ala sampai mengunjukin besok, tahu nggak, sorga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini udah luas, yang mana luas bumi itu 7 lapis, yang mana luas langit itu 7 lapis. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jelas. Nah, itu nanti buat kalian yang benar-benar bersegera menuju tobat kepada Allah, bersegera menuju,
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diseruin nggak mau juga, ya udah. Ya bahasa orang kita sekarang derita lu deh. Ya, maka alhamdulillah. Ya, artinya gini loh. Kok kenapa ada orang yang nggak beriman, ada orang yang bermaksiat, orang fasik? Kenapa? Karena di situ melihat Allah, ada ampunan Allah. Kenapa ada juga orang yang beriman, ada orang yang taat? Karena itu ada rahmat Allah. Makanya kenapa? Kalimatnya la yadkhulul jannah illa bi rahmatin. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mendapatkan ampunan Allah. Jadi orang yang masuk surga itu ampunan Allah. Karunia Allah. Ya kan? Kata Nabi, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah illa bi rahmatin, kecuali dengan rahmat Allah. Kalau kita makanya urusan amal kita, urusan hitung-hitungan dengan amal kita, nggak sanggup kita. Sebab nggak semuanya orang yang beramal itu pasti benar. Ada orang itikaf di masjid, duduk di masjid, nggak mesti dia harus hebat loh kelihatannya. Ternyata dia lagi ngindarin masalah di rumah, lagi banyak masalah dulu di masjid. Jadi nggak karena Allah. Itu kalau dihisap kena itu. Ya. Ada orang yang duduk di masjid, kalau siang rajin loh dia kalau di masjid. Kalau dari zuhur ketemu asar. Kalau nggak ketemu asar dia nggak bakal turun. Kenapa? Setelah dilihat di rumah nggak ada kipas angin, nggak ada AC, di masjid tidurnya enak adem. Nah, karena Allah nggak dihisap nanti besok. Ya, kita ngaji di malam hari ini, nggak semuanya ini niatnya karena Allah. Ya, makanya enak lah karena lu ada waktunya, kepaksa dan sebagainya. Maka kalau kita melihat masuk surga karena amal kita, nggak nutup gitu, bangkrut gitu, muflis. Makanya dengan apa? Maka Allah Nabi katakan, la yadkhulul jannah illa bi rahmatin. Tidaklah masuk kalian masuk surga melainkan dengan rahmatnya Allah. Tapi sebaliknya, tidaklah masuk neraka kecuali dengan keadilannya Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang fasik, ahli maksiat masuk neraka karena keadilannya Allah. Jangan kalimat Allah kejam, enggak, itu dengan adilnya di Allah Ta'ala, dengan keadilannya Allah masukin. Karena di dunianya ini enggak pernah berbuat ibadah, nggak pernah berbuat baik, di dunia dia nggak beriman, ya dengan Allah nggak kenal sama Tuhan, maka dengan keadilannya Allah masuk neraka. Tapi orang-orang beriman, orang ahli ibadah dengan rahmat Allah masuk surga. Ya, makanya orang kalau udah ngaji, udah kenal Allah, ya, maka yang dilihat selalu rahmat. Benar nggak? Kita bisa ke sono, bisa keluar kota, bisa pergi kemana. Kita bisa ngaji, kita bisa tempat yang baik karena rahmat Allah. Nggak ada rahmat Allah, tanpa rahmat Allah nggak bisa. Malam hari ini kita duduk di sini karena rahmat Allah. Sampai segala sesuatu yang musibah, yang menurut kita itu nggak benar, yang menurut kita itu nggak baik, rahmat Allah. Buktinya Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, udah mentok di pinggir laut, dengan rahmat Allah kebuka tuh laut dengan sabab tongkat, rahmat Allah lewatin tuh laut yang begitu. Padahal Fir'aun udah tinggal. Dengan rahmat Allah Nabi Ibrahim dibakar ke mempan. Dengan rahmat Allah Nabi Muhammad bagaimana dakwah beliau? Dengan rahmat Allah. Maka apapun yang dilihat oleh orang-orang yang ahli la ilaha illallah, ahli orang yang paham dengan Allah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang selalu ibadah dengan selalu hatinya bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lihat hanya rahmat dan rahmat. Walaupun lagi susah, itu rahmat Allah. Lagi senang, rahmat Allah. Jadi nggak lepas dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihadapi, baik itu senang maupun susah, tetap dihadapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah taala. Tadi kita udah munajat, kita udah baca ratib, kita udah munajat dengan membaca Asmaul Husna. Di tengah-tengahnya doa kita munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah. Karena kita orang beriman, karena kita orang taat, maka dengan rahmat Allah mudah-mudahan Allah sampaikan urusan kita. Kalau dengan rahmat mudah saja, kalau dengan rahmat enak saja, nggak bakal sulit. Karena selama ini kita masih memandang orang beriman masih memandang apa? Oh, kayaknya nggak adil. Bagi orang beriman nggak ada yang nggak adil. Yang nggak adil itu orang yang kafir. Untuk orang yang nggak beriman, untuk orang yang fasik, belum jawab sebab masuknya neraka mereka,
diberikan mereka itu kesusahan, kesulitan, karena apa? Karena keadilannya Allah. Kalau mereka nggak dapat rahmat Allah, tapi kalau orang beriman dengan rahmat Allah, ya, baik itu dia lagi bisnis, lagi usaha, yang lagi kerja, yang lagi nyupir, yang lagi dagang dan sebagainya, karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bisa nyetir mobil, namun kita bisa bergerak pagi keluar, mengantar dagangan sampai tujuan, dapat hasil, bukan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu luar biasa. Kita masing-masing ngerasain. Kalau sudah merasakan begitu rahmatnya Allah kepada kita, insya Allah kita kelak besok juga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Taala melainkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, ya, tidak akan Allah angkat, kata Nabi, keberkahan di bumi ini selagi kalian menyampaikan zalim kepada orang tua. Ini kita tujuannya kan ngaji ini, kumpul ini menyatakan kepada mereka orang-orang zalim gak bagus, ini loh, terserah dia mau ikut yang penting kita sampaikan. Ya, dan jangan putus-putus, lagi masih ada bumi, masih bertegak ini alam ini, maka kebenaran tetap kita sampaikan walaupun mereka gak ngerjain. Ya, so apa dia? Itu tangga negara kita Filipina ya kemarin ya, gempa 7, lihat. Kalau goyang-goyang. Ya Allah, ya kalau digoyangnya pas digoyang kita keurukan masih bawa iman masih mending ya, rahmat Allah Taala ya. Tapi kalau digoyang-goyang nggak bawa iman, nggak punya iman, ya dunianya udah digoyang, terus mati dalam keadaan nggak bawa iman, sebelum khatimah, insya Allah udah siap, ya dengan keadilannya Allah Taala dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah untuk bilamin, yuk terukan semua, ya mungkin malam hari ini ikhwan kita, jamaah kita yang belum bisa hadir karena mungkin urusan, karena sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya urusan, mudah-mudahan urusan disampaikan, diberesin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap terus kita rapatkan majelis kita ini, apalagi kita di tengah-tengah zaman yang sudah sarut marut, zaman sudah luar biasa, fitnah akhir zaman. Insya Allah kalau kita di dalam barisan, masuk di dalam barisannya orang-orang yang para salafun salihin, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Taala telah menyelamatkan hamba-hambanya yang terlebih dahulu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashraf lalladha ashrafna fatub alaina tawbata bisirlih kulla hawba wastur lana al-awradi wa aminir waghfir li walidina rabbi baulidina wal ali wal ikhwani wa syairil hilani wa kulli di mahabbah أو جيرة وصحبة والمسلمين أجمع من نهر بأسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه أهل العبد وآله وصحبه إدادة صحبه والحمد لله في البطر والثناء والحمد لله رب العالمين. Babul. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.